Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera sahabat. Bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV. Hari ini kita menyaksikan perkembangan politik yang ada, bergulirnya sebuah hak angket ke lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat kita kedepannya akan menjadi tempat untuk pengaduan berbagai macam ketidakpuasan di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini, yang mana serangkaian kecurangan telah bermula ketika adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tempo hari hingga pengkondisian terhadap hasil pemilu. Itu dibuktikan dengan berbagai serangkaian kegiatan selama ini, yang mana aparat pemerintah dari tingkat gubernur, bupati, camat, lurah telah diadakan pembekalan untuk bergabung, berkomplot. Kenapa dikatakan berkomplot? Karena kalimat berkomplot itu konotasi kepada hal yang negatif perbuatannya. Karena aparat itu dari hukum yang ada di negeri kita ini, baik di tingkat provinsi, bupati, hingga desa, itu tidak boleh memberikan keberpihakan kepada salah satu kontestan calon dari peserta pemilu. Keberadaan aparat sebagai pegawai negeri sipil yang dibiayai oleh negara itu harus independen, tidak memihak kemanapun. Tetapi ketika hari ini aparat itu dilakukan tindakan, arahan, serta berbagai macam upaya untuk ikut memilih atau paling tidak meletakkan posisinya pada salah satu calon kandidat pemilu hari ini, maka keberadaan aparat itu akan menjadi sandungan, karena pihak salah satu paslon yang lain yang ikut dalam kontestasi pemilu itu akan pasti dirugikan karena tidak netralnya aparat itu, dan itu berlangsung hingga ke tingkat kepala desa yang sudah distruktur untuk upaya memihak pada salah satu paslon. Penggiringan aparat mengikuti arahan penguasa untuk berada keberpihakan pada salah satu paslon ini diikuti oleh semua birokrasi yang ada, bahkan Kementerian Agama, kementerian yang mengurusi tentang moral ini, penyuluh-penyuluh agama yang ada di tingkat level bawah pun diarahkan untuk memberikan arahan kepada sanak saudara, keluarga yang ada, supaya memberikan pilihan kepada salah satu paslon di pemilihan pada 14 Februari tempo hari. Dan itu juga yang berlangsung, yang dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian juga. Tidak hanya penyuluh agama di kecamatan, tapi penyuluh pertanian di Departemen Pertanian itu ikut terjun ke masyarakat, memberikan berbagai macam upaya, dukungan, arahan untuk memenangkan salah satu paslon di kontestasi pemilu. Upaya itu dibuktikan hari ini dengan adanya bansos. Bansos yang telah digulirkan, dikucurkan sebanyak lebih dari 500 triliun tempo hari itu, keberadaannya menjadi polemik karena survei dari lembaga yang kredibel Litbang Kompas membuktikan bahwa 51 juta suara pemilih yang menerima bansos itu terkontaminasi adanya upaya dari salah satu pihak untuk memenangkan salah satu paslon di kontestasi pemilu. 51 juta suara itu mewakili dari 20% pemilih. Kalau 51 juta suara itu mereka penerima bansos itu diarahkan untuk menerima, untuk memilih salah satu paslon di kontestasi kemarin, ini yang dikatakan kecurangan menggunakan anggaran negara. Bahkan yang mendistribusikan itu tidak lagi Kementerian Sosial, tidak lagi lembaga yang berwenang, tetapi telah didistribusikan oleh
tim sukses dari salah satu paslon. Hal ini menyalahi aturan karena setiap kampanye itu tidak boleh menggunakan dana dari APBN, tetapi bansos yang digulirkan dari APBN ini telah dipakai untuk memenangkan salah satu paslon, dilakukan oleh tim sukses salah satu paslon. Ini survei dari Litbang Kompas yang memberitakan 51 juta suara itu telah tidak murni keberadaannya memilih dalam kampanye ini terkontaminasi adanya bansos dari tim sukses salah satu paslon. Hal inilah yang membuat semakin kuatnya upaya untuk melaksanakan hak angket itu bergulir. Hak interpelasi itu berjalan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan hak angket ini, hak untuk bertanya, hak untuk mengemukakan ketidakpercayaan, menyatakan pendapat, menyatakan bantahan, dan semua yang menjadi keberatan di dalam pelaksanaan pemilu. Kenapa itu tidak dilaksanakan kepada lembaga yang berwenang? Karena lembaga yang berwenang yang sudah ada yaitu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tertinggi. Ketiga lembaga, Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu ini telah diduga seyogianya atas temuan-temuan yang ada, mereka telah diduga masuk angin, tidak bisa independen, tidak bisa bekerja sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku di dalam perundang-undangan. Ia telah terkontaminasi oleh pihak-pihak yang menggunakan kewenangan mereka untuk memenangkan pemilu bagi kelompok tertentu. Nah, perkara inilah yang kemudian beralih kepada hak angket kepada lembaga legislatif. Kalau sekiranya hak angket ini dukungan meluas dan masyarakat sudah kompak bulat untuk mendukung, hari ini telah terjadi dukungan 100 tokoh yang ikut menyokong hak angket. Mereka terlepas dari kontestasi pemilu, mereka bukan pendukung pengusung dari salah satu partai atau para paslon yang kalah, tetapi mereka murni melihat adanya ketidakberesan dalam mekanisme pemilihan umum hari ini, sehingga ikut terjun untuk mengambil sikap upaya hak angket ini segera untuk bisa dilaksanakan. Itu bagian dari masyarakat yang menghendaki adanya keadilan. Belum lagi para pimpinan partai yang tempo hari Surya Paloh telah dipanggil oleh Presiden Jokowi dengan upaya pasti salah satu keinginannya supaya tidak ikut-ikutan dalam wacana hak angket. Kabar yang diterima, Surya Paloh akhir-akhir ini ikut mendukung upaya hak angket itu. Begitu juga paslon pendukung yang lainnya. Maka wacana hak angket itu sekiranya kompak dari para kontestan pemilu yang dirugikan, terdiri dari PDI Perjuangan, KB, PKS, Partai Nasdem, dan P3, kelima partai yang lolos masuk Senayan ini, apabila kompak, ia memiliki suara akumulasi 51% suara di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka cukuplah sudah kekuatan mereka menggalang dukungan untuk hak angket ini. Menyikapi perkara inilah yang hari ini rakyat harus paham kenapa mereka tidak percaya pada lembaga pemilu, kenapa mereka tidak percaya kepada Presiden Jokowi, kenapa mereka melupakan jasa-jasa Presiden Jokowi. Karena jasa Presiden Jokowi dengan penyelenggaraan pemilu itu tidak ada sangkut pautnya. Kalau disangkut pautkan dengan penyelenggaraan pemilu ini, artinya Presiden Jokowi tidak independen sebagai seorang presiden. Maka supaya dia memiliki jabatan yang independen, maka Jokowi harus berpisah dengan jabatannya presiden, supaya ketika Jokowi itu memihak pada salah satu paslon yang diinginkan, maka tidak membawa-bawa jabatannya seorang presiden. Hak angket inilah gunanya untuk memakzulkan seorang presiden, sehingga presiden itu tidak terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa di dalam pelaksanaan pemilu menjelang putusan daripada
KPU nanti. Dan KPU pun kalau presiden sudah dimakzulkan, dia akan bisa bergerak dengan ringan, tidak terbebani, tidak tersandera, tidak terintimidasi oleh kekuatan presiden. Dan sebagai presiden, Jokowi tentu harus bersyukur ketika dia dimakzulkan, karena dia terhindar dari tuduh-tuduhan yang mengupayakan supaya pemilu itu menjadi kemenangan salah satu paslon tertentu. Yang kedua, dengan hak angket yang berjalan dan dapat diterima ini, tentunya salah satu paslon yang cacat hukum, yaitu wakil presiden yang tempo hari itu masuk disahkannya pencalonannya itu tidak sesuai prosedur, maka bisa untuk tidak diikutkan lagi pada pemilu ulang besok karena cacat hukum dari aturan-aturan yang ada. Dengan tidak ikutnya wakil presiden yang cacat hukum ini untuk ikut pemilu ulang, maka kemurnian dalam pemilu ulang nanti akan kita dapat, sehingga munculnya pemenang pada pemilihan ulang nanti akan melegakan semua pihak dan bisa dijadikan sebagai contoh tentang demokrasi yang masih berjalan, demokrasi yang masih sesuai dengan aturan. Maka kita sebagai rakyat patut bersyukur dengan bergulirnya hak angket ini sebagai hak bagi warga negara yang perlu untuk digunakan, karena hak itu ada. Kalau tidak digunakan, apa artinya selama ini hak itu diberikan? Penggunaan hak angket itu sebagai bentuk upaya sebagai warga negara yang menginginkan jalan tengah dari kemelut yang ada pada masyarakat demokrasi hari ini. Begitu kiranya, sahabat-sahabat tercinta, ikuti terus bagaimana perkembangan politik yang ada di negeri kita ini supaya menjadi pencerahan bagi semua generasi. Begitu kiranya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.